Cepat sekali ya, kita sudah tiba di bulan April ya. Kayaknya habis dari Januari tiba-tiba sekarang langsung April ya. Dan tema besar pada bulan April ini kita akan bicara soal passion. Dan untuk yang pertama ini saya ingin mengawali dengan saya berikan judul sacrifice atau berkorban. Saya tahu ini sermon atau firman Tuhan yang banyak orang mungkin dengar korban, wah pikirannya langsung ada yang kayak langsung dicoret gitu ya, wah anti sekali dengan kata korban. Padahal kalau kita baca firman Tuhan begitu banyak bicara soal korban. Hari ini biar firman Tuhan yang membuka hati dan pikiran kita, amin. Oke, mari kita sama-sama buka dulu di kitab Kejadian pasal yang ketiga ayat yang ke-21, terjemahan baru katakan begini. Dan Tuhan Allah membuat pakaian dari kulit binatang untuk manusia dan untuk istrinya itu lalu mengenakannya kepada mereka. Ini cerita di kitab Kejadian pasal ketiga ketika manusia jatuh dalam dosa. Yang dilakukan manusia pada waktu itu adalah ketika mereka habis jatuh setelah mereka memakan buah pengetahuan yang baik dan jahat. Di Kejadian 3 pasal 7 versi BMK bahasa Indonesia Masing berkata begini. Segera sesudah makan buah itu pikiran mereka terbuka dan mereka sadar bahwa mereka telanjang. Sebab itu mereka menutupi tubuh mereka dengan daun ara yang mereka rangkaikan. Jadi mereka punya inisiatif di mana untuk menutupi ketelanjangan mereka maka mereka memakai daun ara yang mereka rangkai lalu ditutup. Tapi apa yang dilakukan Tuhan ketika tahu bahwa manusia yang dia ciptakan, yang dikatakan segambar dan serupa dengan dia, jatuh dalam dosa. Tadi kita baca sama-sama di kitab Kejadian pasal 3 ayat 21. Inilah pengorbanan yang pertama yang dilakukan Tuhan pada waktu itu. Tuhan Allah membuat pakaian dari kulit binatang untuk manusia. Itu disembelih, diambil kulitnya, lalu dikenakannya kepada mereka. Saya di sini belajar ketika tadi saya waktu berangkat gitu ya. Saya coba apa yang hendak Tuhan sampaikan kepada jemaat tempat ini. Saya diingatkan manusia itu ketika dia jatuh dalam dosa itu serba nggak layak. Dia melakukan sesuatu yang menutupi ketelanjangannya, menutupi ketidakberdosaan, menutupi ketidaklayakannya dengan caranya sendiri. Tapi Tuhan punya cara bagaimana mengangkat manusia. Dia sembelih korban. Lalu kulitnya diambil lalu dikenakannya. Bukankah Tuhan itu yang suka sekali membuat orang yang tadinya unqualified, yang sama sekali tidak sesuai dengan standarnya menjadi qualified. Amin. Kita yang gak layak, Tuhan layakkan. Ya. Kita ini kan gak layak, tapi Tuhan layakkan. Ketika Tuhan melihat manusia kok caranya kok begitu, pakai daun ara yang dirangkai. Tuhan bilang ada yang lebih baik. Walaupun pada akhirnya mereka tetap harus pergi dari Taman Eden. Ya, tapi Tuhan membuat korban yang pertama kali dengan memakai kulit binatang, kulit hewan untuk menutupi ketelanjangan manusia. Bukankah Tuhan itu baik? Amin. Itu yang pertama. Kemudian Kejadian pasal 4 ayat ketiga sampai kelima. Versi bahasa masa kini. Ini cerita tentang Kain dan Habel. Semua orang mengerti cerita tentang ini. Ayat ketiga, beberapa waktu kemudian Kain mengambil sebagian dari panenannya lalu mempersembahkannya kepada Tuhan. Ini bicara soal korban Bapak Ibu. Ayat keempat, lalu Habel mengambil anak domba yang sulung dari salah seekor dombanya, menyembelihnya lalu mempersembahkan bagian yang paling baik kepada Tuhan. Tuhan senang kepada Habel dan persembahannya. Ayat kelima, tetapi menolak Kain dan persembahannya. Kain menjadi marah sekali dan mukanya geram. Bapak Ibu tahu kenapa Tuhan suka dengan persembahannya Habel? Zaman itu manusia belum makan daging. Belum. Manusia belum makan daging. Setelah Nuh baru manusia makan daging. Zaman itu belum makan daging. Pertanyaannya lah terus buat apa ini dipelihara? Itu mengapa Habel persembahannya begitu disukai Tuhan karena hidupnya hanya diabdikan untuk
Saya ingin mempersembahkan yang terbaik untuk Tuhan. Saya ingin memberikan korban yang terbaik untuk Tuhan. Karena ini domba enggak dia makan. Beda dengan Kain, memberikan hasil panenannya. Ya, hasil panen. Waktu itu makannya masih vegetarian. Masih makan tumbuh-tumbuhan. Yang dia juga ikut makan. Apakah salah memberikan itu? Ya enggak. Ya enggak salah. Tapi Tuhan ternyata lebih suka kepada Habel. Karena hidupnya diabdikan hanya untuk memelihara kambing domba yang dia akan berikan yang sulung, dia akan berikan yang terbaik hanya untuk Tuhan. Hidupnya hanya diabdikan untuk itu. Dia memberikan gak cuman sekedar kambing dombanya, tapi dia memberikan seluruh hidupnya untuk Tuhan. Tahu bedanya? Yang satu hanya memberikan sebagian, ya kan? Dia memberikan sebagian lalu sisanya sebagian lagi buat dia. Yang satu lagi berkata, aku ingin memberikan semuanya. Aku memberikan yang terbaik buat Tuhan. Ya saya gak heran. Persembahan Habel disukai Tuhan. Ya. Bagaimana dengan kita saat ini? Apakah kita ini sudah memberikan yang terbaik buat Tuhan? Ya. Memberikan yang terbaik buat Tuhan. Sudah do the best, sudah lakukan yang terbaik buat Tuhan, atau kita cuman ya sudahlah datang ke Tuhan hanya sekedar meminta sesuatu tanpa pernah berpikir apa yang aku bisa beri buat Tuhan. Pernah enggak Bapak Ibu Saudara berpikir apa ya yang saya bisa berikan buat Tuhan? Apakah saya bisa berikan hidup saya ke Tuhan? Dengan cara saya mengasihi Tuhan, saya melayani dia, ambil bagian. Atau kita cuma sekedar aku minta berkat-Mu Tuhan. Aku minta berkat-Mu Tuhan. Kalau Anda tanya, Pak apakah salah meminta berkat Tuhan? Oh ya enggak salah. Tapi kalau mental kita minta dan minta terus. Dan kita tidak pernah berkata, Tuhan apa yang Engkau mau dari hidupku? Ya, itu menurut saya kalau hubungan enggak ada take and give-nya. Cuman hanya pengen take-nya aja, enggak pernah give. Ini bukan hubungan namanya. Ya, ini berat sebelah. Seringkali kita berat sebelah. Kita maunya minta terus, tapi nggak pernah punya hati untuk memberikan yang terbaik buat Tuhan. Mari hari ini kita ubah cara pandang kita. Saya nggak bicara selalu melulu dengan uang ya, tidak. Tidak selalu dengan itu. Nanti kita akan belajar lebih lanjut. Tahukah Bapak Ibu, mesbah, ya hidup kita ini juga mesbah. Kalau kita bicara korban juga nggak akan pernah lepas dari namanya mesbah. Mesbah tidak akan fokus hanya kepada keinginan dan kebutuhannya sendiri. Melainkan fokusnya kepada hal apa yang menjadi kesukaan hatinya Tuhan. Hidup kita ini kan mesbah ya, betul ya? Hidup kita ini kan juga mesbah, mesbahnya Tuhan. Bait Tuhan, ya kan ini kan juga mesbah. Mesbah tidak pernah berpikir untuk mengambil keuntungan buat dirinya, nggak akan. Ya. Mesbah tidak akan pernah mengambil sesuatu yang diletakkan di atasnya, nggak bakal. Karena dia tahu ini korban untuk menyenangkan hati Tuhan. Dia tidak akan pernah mengambil sesuatu yang ada di atasnya. Bukankah kita ini harus belajar, kenapa kok firman Tuhan selalu mengatakan kemuliaan bagi dia, kemuliaan bagi dia. Nggak ada kemuliaan bagi dua ya, oh nggak ada kemuliaan kok bagi dua. Ya, kita nggak kuat kalau kemuliaan bagi dua. Kemuliaan bagi dia. Karena hanya Tuhan yang berhak menerima kemuliaan. Kalau manusia pengen, wah Tuhan kemuliaan dibagi dua ya. Percayalah kita belum tentu kuat Bapak Ibu. Ya, belum tentu kuat. Kemudian juga ada nih. Di kitab Markus sekarang, tadi perjanjian lama ya. Sekarang kita ke perjanjian baru. Kitab Markus pasal 4, ayat ke-3 sampai ke-9. Ini kita kemarin juga belajar tentang Betania. Kalau Bapak Ibu masih ingat ya. Dikatakan ketika Yesus berada di Betania di rumah Simon si Kusta dan sedang duduk, datanglah seorang perempuan membawa suatu buli-buli pualam berisi minyak narwastu murni yang mahal harganya. Setelah dipecahkannya leher buli-buli itu, dicurahkannya minyak itu ke atas kepala Yesus. Berikutnya. Sebab ada orang yang menjadi gusar dan berkata seorang kepada yang lain, untuk apa pemborosan minyak narwastu ini? Dan kelima. Sebab minyak ini dapat dijual 300 dinar lebih. Dan uangnya dapat diberikan kepada orang-orang miskin. Lalu mereka memarahi perempuan itu. Ayat ke-6. Tapi Yesus berkata, biarkanlah dia. Mengapa kamu menyusahkan dia?
ia telah melakukan suatu perbuatan yang baik kepadaku. Karena orang-orang miskin selalu ada padamu dan kamu dapat menolong mereka bila mana kamu menghendakinya. Tetapi aku tidak akan selalu bersama-sama kamu. Ia telah melakukan apa yang dapat dilakukannya. Tubuhku telah diminyakinya sebagai persiapan untuk penguburanku. Aku berkata kepadamu sesungguhnya di mana saja Injil diberitakan di seluruh dunia, apa yang dilakukannya ini akan disebut juga untuk mengingat dia. Kalau kita ingat di Betania ada yang namanya siapa? Ada seorang wanita bernama Maria. Ya kan? Ada seorang Maria. Dikatakan dia memecahkan wangian minyak norwastu, itu harganya sekitar 300 dinar lebih. Anda tahu? Zaman itu 300 dinar lebih itu sama harganya income setahun. Gaji setahun. Itu dipersembahkan, dia beli minyak narwastu yang mahal harganya. Lalu dipecahkannya dan lalu mengurapi minyak itu di atas kepala Yesus. Dan orang-orang di sana begitu gusar dan marah. Ini pemborosan namanya. Ya kan? Ini minyak dibeli dengan gaji 1 tahun, terus dipecahkan hanya untuk meminyaki kepala Yesus. Tapi dikatakan Yesus berkata bahwa apa yang dilakukan wanita ini, di mana saja Injil diberitakan, peristiwa ini akan selalu teringat. Seperti jadi momentum. Dan betul memang, Yesus ini terakhir Yesus diurapi sebelum dia di penguburannya. Karena waktu Sabat gak bisa sempat diminyaki, gak boleh. Dan terakhir memang di sini posisinya. Anda tahu bahwa orang berkata, kok ini sesuatu yang mahal, sesuatu yang terbaik, yang berharga. Kenapa kamu berikan ke Tuhan? Seringkali kan ada orang gusar ya. Seringkali kan ada orang marah kan. Kok kamu ngasih ke Tuhan korban ini? Ini kan mahal. Kamu kan juga butuh. Betul ya? Ada orang-orang berkata kayak kok crazy banget gitu loh. Gak masuk akal sekali. Kok berikan buat Tuhan kok seperti itu? Tahukah Bapak Ibu Saudara semua, seberapa dekat hubungan kita dengan Tuhan menentukan kerelaan kita untuk berkorban. Kalau hubungan kita dengan seorang tidak cukup dekat, untuk berkorban pun kita mikir, betul ya? Coba deh, kalau Anda kenal dengan seorang dan tidak begitu dekat, apakah Anda mau berkorban buat dia? Belum tentu Anda mau berkorban. Tapi kalau Anda kenal dengan seorang yang Anda tahu bahwa saya cukup dekat dengan dia, Anda akan rela hati berkorban ketika dia membutuhkan pertolongan. Betul nggak? Betul ya? Jadi sama nih. Kedekatan kita dengan Tuhan menentukan seberapa besar kita rela untuk berkorban. Berkorban seperti apa Pak? Kerelaan seperti bagaimana? Kerelaan untuk dibentuk. Kerelaan untuk diajar oleh Tuhan. Kerelaan untuk dipimpin oleh Tuhan. Banyak orang ketika Tuhan mulai membentuk hidupnya, ketika Tuhan mulai memproses hidup seseorang, kita mulai protes, kita mulai marah karena kita nggak nyaman, kita mulai protes sama Tuhan. Loh Tuhan, kenapa kok ngalami seperti ini? Kok nggak enak ngalaminya, gitu ya? Sakit Tuhan. Seringkali kita protes, kita mengeluh. Kalau kita kenal Tuhan, itu membuat kita semakin rela. Aku rela Tuhan kau bentuk. Karena aku tahu yang terjadi kepadaku hari ini, Roma 8:28 akan mendatangkan kebaikan buat aku. Itu menentukan kerelaan. Kerelaan apa? Kerelaan untuk berkorban. Kalau nggak cukup dekat, ya nggak akan korban, nggak akan berani korban. Naruh korban tuh nggak akan berani. Tapi semakin kita mengasihi pribadi seseorang, kita makin rela untuk berkorban. Kita mengasihi istri kita mengasihi suami kita. Ya kalau kita cinta dengan dia, kita pasti berkorban lah. Gak mungkin kita gak korban. Kalau kita mengasihi anak kita pasti berkorban. Ya. Walaupun lagi kesulitan nih, tapi anak kita sedang membutuhkan untuk harus bayar buku. Kita akan sebagai orang tua mengusahakan gimana caranya nih. Ya, bagaimana caranya nih orang tua punya uang untuk bayar sekolah anaknya. Dia akan usaha gimana caranya. Kenapa? Karena cinta. Karena sayang. Karena dekat. Bagaimana sekarang kita dengan Tuhan? Doa aja jarang. Baca Alkitab tambah-tambah. Ya kan? Padahal itu kesempatan kita untuk bertumbuh, untuk terus
membangun hubungan dengan Tuhan tuh di situ. Membuat kita makin dekat dengan Dia tuh caranya di situ. Saat teduh kita tinggalkan. Gimana caranya? Anda tahu saat teduh itu termasuk korban gak sih? Ya termasuk korban. Pagi-pagi bangun lebih awal. Mulai saat teduh, mulai berdoa, mulai baca firman. Di saat yang lain mungkin masih tidur, masih nyaman ya dengan kasur dan bantalnya. Anda sudah bangun, Anda worship, Anda nyembah Tuhan. Itu korban juga. Di saat yang lain tertidur, Anda gak tidur. Anda sedang meletakkan korban untuk Tuhan. Tahukah Bapak Ibu, mereka yang gusar biasanya. Ketika ada orang, kenapa orang marah ketika melihat ada orang mempersembahkan korban buat Tuhan lalu marah. Mereka yang gusar ketika ada orang lain merelakan sesuatu yang bergantung Tuhan. Dikarenakan mereka belum memiliki pengalaman pribadi dengan Tuhan. Mereka tidak kenal dengan Tuhan. Mereka belum punya pengalaman pribadi dengan Tuhan. Sehingga gampang aja marah ketika ada seorang yang memberikan korbannya buat Tuhan. Lalu marah. Dan kalau kita tahu Lukas pasal 12 ayat 34. Kenapa sih itu dikatakan karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Tuhan selalu membandingkan dirinya dengan mamon. Kenapa seringkali kok kita harus belajar untuk merelakan, untuk memberikan korban, perpuluhan, ya persembahan yang lain. Kenapa sih? Bukan masalah Tuhan itu pengen duitnya kita. Enggak, Tuhan tuh enggak butuh duitnya kita. Enggak butuh uangnya kita juga. Yang Tuhan inginkan adalah Dia ingin Anda untuk tidak terikat dengan itu. Dengan uang Anda, dengan harta Anda. Atau ada lagi, menjadikan mamon sebagai berhalanya ada enggak? Ada. Kenapa kita memberi? Ini loh berhalanya dibuang. Berhala itu bentuknya enggak cuma patung. Berhala itu adalah sesuatu yang melebihi Tuhan. Ya, segala sesuatu yang melebihi Tuhan itulah berhala. Anda pikir hobi Anda gak bisa jadi berhala? Bisa jadi berhala. Anda pikir uang Anda gak bisa jadi berhala? Bisa jadi berhala. Kalau Anda menganggap bahwa itu lebih daripada Tuhan, ya, itu sudah jadi berhala. Ketika kita memberikan, bukan karena Tuhan menginginkan uang kita, bukan. Tapi Dia sedang ingin supaya ini berhalanya dibuang. Berhala dalam hidup kita dibuang, dilepaskan. Jangan cinta akan uang. Ya, karena cinta akan uang adalah akar dari segala kejahatan kata firman. Matius 1 ayat 18 sampai 21. Saya ingin memberikan contoh-contoh tentang korban Bapak Ibu. Versi BMK, ini lebih luar biasa lagi. Tentang Maria ibunya Yesus. Ayat 18 sampai 21. Beginilah kisah tentang kelahiran Yesus Kristus, ibunya yaitu Maria. Bertunangan dengan Yusuf, ingat belum menikah ya. Tetapi sebelum mereka menikah, ternyata Maria sudah mengandung. Ya, Yusuf tidak tahu bahwa Maria mengandung karena kuasa Roh Allah. 19. Yusuf tunangannya itu adalah seorang yang selalu mentaati hukum agama. Jadi ia memutuskan pertunangannya tapi dengan diam-diam supaya Maria tidak mendapat malu di muka umum. 20. Sementara Yusuf menimbang-nimbang hal itu, ia bermimpi. Dalam mimpinya itu ia melihat seorang malaikat Tuhan yang berkata kepadanya, Yusuf keturunan Daud, jangan takut menikah dengan Maria, sebab anak yang di dalam kandungannya itu terjadi oleh kuasa Roh Allah. 21. Maria akan melahirkan seorang anak laki-laki, anak itu harus diberi nama Yesus karena ia akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Ini ingat ya, Maria belum menikah. Bisa dibayangkan menurut saya ini korban yang luar biasa. Anda tahu nih seorang perawan tidak pernah disentuh oleh laki-laki. Namun dia mengandung. Iya kalau sudah menikah. Masalahnya ini belum menikah. Dan dia harus mengandung 9 bulan. Nah, gimana cara ngumpetinnya? Ya gak bisa. Saya gak tahu apa yang terjadi pada Maria waktu itu. Mungkin dia terima cemoohan orang atau apa. Orang-orang gak tahu. Tapi ada seorang perempuan yang sedang berkorban. Menahan malu. Mungkin menurut saya dia menahan malu juga pasti. Orang tahu, belum menikah kok sudah mengandung, ya kan? Ya, kalau zaman sekarang gak mungkin, ya kan? Jelas. Tapi Maria itu mengalami sesuatu yang berbeda. Dia mengandung karena kuasa Roh Allah. Karena kuasa Tuhan. Mengandung bayi Yesus. Ya. 9 bulan dia tahan itu. 9 bulan itu bukan waktu yang sebentar loh Bapak Ibu. Itu waktu yang cukup lama.
Tapi bagaimana dia begitu sabar. Dia menunggu, dia taat, tidak ada protes, tidak ada keluhan. Hanya ucapan syukur yang keluar. Saya melihat ini sebut korban, ini korban. Seringkali korban itu memang tidak menyenangkan bagi daging kita, betul gak sih? Korban itu seringkali tidak akan memberikan keuntungan buat kita. Karena kita emang harus rilis, kita harus melepaskan. Melepaskan ego kita, ya kan? Melepaskan pengampunan gampang gak? Ya gak juga. Saya tahu sakit, Anda mungkin disakiti sangat dalam. Dan ketika Anda berkata, Tuhan aku mau melepaskan pengampunan. Untuk mereka yang menyakiti aku begitu luar biasanya. Tapi hari ini aku putuskan, aku lepaskan, aku rilis forgiveness, aku rilis pengampunan. Anda tahu juga korban? Anda tidak membalas dengan kejahatan yang sama. Tapi Anda rilis pengampunan. Itu korban, itu korban. Gak mudah, siapa bilang itu mudah? Ya, pengorbanan, berkorban, sacrifice memang itu sakit. Anda tahu menurut saya salah satu hamba Tuhan pernah berkata begini. Kalau korban itu tidak sakit rasanya ya bukan korban. Ya betul juga sih. Ya. Abraham juga sama, begitu taat sama Tuhan. Ishak dikorbankan. Itu anak yang dinanti-nantikan puluhan tahun lamanya. Begitu lahir malah Tuhan minta. Ya kan? Jadi korban. Tapi ada seorang Abraham yang begitu taat dan setia. Gak mudah memang. Kalau kita bicara korban. Tanpa sacrifice, tanpa korban. Sulit untuk melihat kemuliaan Tuhan terjadi di tengah-tengah kita. Saya mau tanya di sini. Siapa yang pengen melihat kemuliaan Tuhan terjadi atas hidup Anda semua? Angkat tangan. Yang pengen, wah saya pengen mengalami kemuliaan Tuhan. Angkat tangan. Anda pengen? Oke. Berikutnya. No sacrifice, no glory. Ya. Tidak ada kemuliaan tanpa apa? Pengorbanan, mustahil. Anda pengen terima kemuliaan tapi gak mau berkorban, itu mustahil. Itu sesuatu yang tidak mungkin bahkan. Ya. Saya ingin menunjukkan ada satu kisah, satu raja-raja pasal 17. Ya, satu raja-raja pasal 17. Ini baru gak ada di apa namanya? Bisa tunjukkan gak di monitor? Satu raja-raja pasal 17 ayat yang ke-8. Ada kisah menarik, kisah tentang janda Sarfat. Ya ini dia. Maka datanglah firman Tuhan kepada Elia. Berikutnya. Ayat 9, satu Raja 17 ayat 9. Sebentar ya. Mohon maaf ini mendadak, tapi saya tiba-tiba teringat. Satu Raja-Raja 17 ayat yang ke-8. Oke, saya bacakan ya. Maka dalam firman Tuhan kepada Elia, bersiaplah pergi ke Sarfat yang termasuk wilayah Sidon. Dan diamlah di sana. Ketahuilah aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. Sesudah itu ia bersiap lalu pergi ke Sarfat. Setelah ia sampai ke pintu gerbang kota itu, tampaklah di sana seorang janda sedang mengumpulkan kayu api. Ia berseru kepada perempuan itu katanya, cobalah ambil bagiku sedikit air dalam kendi itu supaya aku minum. 11. Ketika perempuan itu pergi mengambilnya, ia berseru lagi, cobalah ambil juga bagiku sepotong roti. Perempuan itu menjawab, demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun, kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dan sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu api, kemudian aku mau pulang dan mengolahnya bagiku dan bagi anakku. Dan setelah kami makannya, kami akan mati. Ayat 13, tapi Elia berkata kepadanya, janganlah takut, pulanglah, buatlah seperti yang kau katakan. Tetapi buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya dan bawalah kepadaku. Kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu. Ini menarik sekali. Ingat ya, dia cuma punya 2-3 senggam tepung. Itu bisa buat satu roti kecil. Lalu nabinya datang lalu minta. Saya gak bisa membayangkan apa perasaan Elia. Apakah Elia gak tahu bahwa janda ini cuma punya sedikit. Dan kalau mereka habis makan ini lalu habis. Mereka tahu. Ya, Elia tahu. Bukannya gak tahu, Elia tahu. Elia tahu apa yang mau dia perbuat.
14. Sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel, tepung dalam tempayan itu tidak akan habis, dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang sampai pada waktu Tuhan memberi hujan di atas muka bumi. Lalu pergilah perempuan itu dan berbuat seperti yang dikatakan Elia. Maka perempuan itu dan dia serta anak perempuan itu mendapat makan beberapa waktu lamanya. Tepung dalam tempayan itu tidak habis, dan minyak dalam buli-buli itu tidak berkurang, seperti firman Tuhan yang diucapkannya dengan perantaraan Elia. Seringkali kita pengen melihat kemuliaan Tuhan terjadi. Kita pengen dalam hidup kita mengalami glory, mengalami kemuliaan Tuhan. Pertanyaanlah, apakah kita yang punya yang namanya ketaatan? Janda Sarfat ini taat. Memang kalau dia makan, kalau dia berikan ini kepada nabinya, maka ini akan habis. Tapi dia taat. Dia lakukan seperti apa kata nabinya, kata hambanya. Dan ketika dia lakukan itu, yang terjadi adalah dia makan gak cuma sekali habis, tapi dia makan dikatakan beberapa waktu lamanya, dia makan terus dan minyak di dalam pualamnya tidak pernah habis. Ini mujizat, ini mujizat. Banyak kita pengen mengalami kemuliaan Tuhan, tapi kurang dalam ketaatan. Untuk bisa melihat mujizat, melihat pertolongan Tuhan, melihat kemuliaan, seringkali dibutuhkan yang namanya ketaatan. Mustahil tanpa ketaatan. Dan kalau kita baca ayat ini berikutnya, kemudian sesudah itu anak dari perempuan milik rumah itu jatuh sakit, dan sakitnya itu sangat keras sampai tidak ada nafasnya lagi. Kalau kita lihat ini pada akhirnya mati, lalu Elia berdoa, lalu anak yang mati ini bangkit kembali. Tuhan itu kalau bekerja itu luar biasa. Yang dibutuhkan apa sih? Taat. Kadang ketika kita taat sama Tuhan, kok gini ya Tuhan? Hasilnya ketika janda ini melayani nabinya, memberikan sepotong rotinya, ya kan, memberikan airnya, dia memberikan seluruh hidupnya, tapi mendadak anaknya sakit keras dan mati. Mungkin dia juga protes, loh kan aku sudah ngasih semuanya, aku kan sudah melayani, tapi kok hidupku kok begini? Seringkali kita begitu bukan? Kita merasa bahwa kita sudah melakukan yang terbaik, tapi kok hasilnya kok aku mendapatkan hal-hal seperti ini. Janda ini juga mengalami sama. Anaknya sakit keras, lalu mati. Lalu Tuhan membangkitkan anak ini, lalu hidup kembali. Mari percaya kepada Tuhan. Tuhan gak pernah punya pemikiran yang jahat dalam hidup kita. Tuhan itulah Tuhan yang baik. Apa yang terjadi Tuhan pasti baik. Segala sesuatu yang hendak kita capai atau pertahankan membutuhkan sacrifice. Membutuhkan pengorbanan. Apapun itu, kita pengen keberhasilan, kita pengen promosi, kita butuh sacrifice, butuh korban. Bahkan untuk kita dapat terus bertumbuh dan makin serupa dengan Kristus, membutuhkan sacrifice, membutuhkan pengorbanan. Bagi dunia, untuk kita ini kan hidup serupa dengan Kristus, artinya menghidupi kebenaran firman Tuhan. Bagi dunia ini mungkin melihat, zaman sekarang, ya zaman sekarang hidupnya masih begitu. Pengen tulus, pengen jujur, aduh sepertinya bodoh banget. Ya kan? Tapi jangan lupa ada perkataan Tuhan. Di firman Tuhan katakan, Tuhan itu menyediakan pertolongan bagi orang yang tulus dan jujur. Bagi orang di luar sana mungkin tulus dan jujur adalah suatu hal yang kebodoh. Kan itu bisa dimanfaatkan orang. Tapi sungguhnya di hadapan Tuhan, kalau kita berpegang pada firman-Nya, kita akan hidup di dalamnya kok. Walaupun dikatakan orang mungkin sepertinya kok begitu hidupnya. Yang biasa aja kali. Ya. Di saat yang lain, sepasang laki-laki dan perempuan yang belum menikah tapi mulai hidup bersama. Ini mulai zaman sekarang tuh mulai begitu Bapak Ibu. Mulai meninggalkan kekudusan. Kalau Anda memilih anak muda, engkau pilih untuk aku mau hidup kudus di hadapan Tuhan. Anak muda yang lain di luar sana boleh seperti itu. Tapi aku milih untuk hidup dalam kekudusan. Anda boleh ambil pilih dan keputusan itu. Saya percaya Anda mengambil keputusan untuk hidup dalam holiness dan kekudusan. Anda akan lihat bagaimana anak-anak besok kelak akan jadi pahlawannya Tuhan yang perkasa. Akan Tuhan pakai dengan dahsyat di sana. Itu pilihan. Lukas pasal 21 ayat 4. Dikatakan di rumah
Tuhan, ya di bahasa Indonesia masa kini, di rumah Tuhan Yesus melihat orang-orang kaya memasukkan uang ke dalam kotak persembahan. Ia melihat juga seorang janda yang sangat miskin memasukkan 2 keping uang tembaga. Lalu Yesus berkata, dengarkan, janda ini memasukkan lebih banyak dari semua yang lain. Keempat, sebab mereka semua memberi dari kelebihan hartanya, tetapi janda ini sekalipun sangat miskin memberikan semua yang ada padanya yang diperlukan sendiri untuk hidup. Sama seperti Kain, dia memberikan sebagian dari hasil panennya. Demikian juga dikatakan sebagian orang, sebab mereka semua memberi dari kelebihan hartanya. Tapi janda ini memberikan semuanya. Gak cuma sedikit, semuanya. Memang sebenarnya cuma 2 keping. Tuhan tidak melihat nilainya. Berapa yang Anda beri, no, bukan itu. Bukan value-nya, bukan nilainya. Tapi yang Tuhan lihat adalah hati kita yang dilihat. Ya. Tuhan tuh gak minta banyak. Karena semua yang Tuhan minta adalah semua yang kita punya. Ya. Dia gak minta banyak, dia gak minta banyak. Dia cuma minta apa? Semuanya. Ya kan? Gak minta banyak dia. Dia minta semuanya. Karena kita cuma steward. Kita cuma seorang pengelola. Next berikutnya. Saya belajar bahwa satu hal, saya closing dengan ini ya. Di 1 Korintus, saya mau larinya langsung aja, 1 Korintus pasal 15 ayat 9 sampai 10. Dikatakan, karena aku adalah yang paling hina dari semua rasul, bahkan tidak layak disebut rasul. Sebab aku telah menganiaya jemaat Allah, tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang, dan kasih karunia dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya, aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Tapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Saya closing dengan ini, mungkin main musik bisa maju ke depan. Bapak Ibu, ini sepertinya subjektif. Dikatakan, aku ini telah bekerja lebih keras daripada rasul-rasul yang lain. Maksudnya bagaimana sih? Bukan dia terus mau menyombongkan diri, bukan. Tapi kalau kita baca di ayat 9 dikatakan, aku adalah yang paling hina di antara semua rasul. Kalau kita lihat Paulus dulu suka menangkap murid-murid Yesus Kristus, ditangkepin sama dia. Ketika dia berjumpa dengan Tuhan, hidupnya berubah. Dia memberitakan kabar tentang Yesus, apa yang Yesus lakukan. Kematian, kebangkitan. Dia membagikan itu semua. Dan closingnya dia berkata, tapi karena kasih karunia Allah, akulah sebagaimana aku ada sekarang. Dia katakan, yang dianugerahkannya pada kita, sebaliknya aku telah bekerja lebih keras. Bagaimana cara menghargai pengorbanan Tuhan. Sebentar kita akan perjamuan kudus. Merayakan pengorbanan Yesus di kayu salib. Dia memberikan tubuhnya, dia memberikan darahnya. Paulus berkata, dia sudah menerima anugerah, dia sudah menerima kasih karunia. Karena sudah menerima anugerah dan kasih karunia itu, dia bekerja habis-habisan buat Tuhan. Pertanyaan saya hari ini, apa kita sudah habis-habisan belum sama Tuhan? Atau kita cuman, ya kalau Tuhan baik sama saya, ya saya dikasih berkat, saya juga baik sama Tuhan. Saya belajar ke gereja, saya ikut sisi. Tapi kalau doa saya nggak dijawab, ya nanti tunggu dulu. Dikatakan firman Tuhan, Paulus berkata, justru untuk menghargai kasih karunia dan anugerah Tuhan, aku bekerja habis-habisan. Mari habis-habisan buat Tuhan, amin. Mari habis-habisan buat Tuhan. Do the best, mumpung masih hidup diberikan nafas. Kasih yang terbaik buat Tuhan. Seluruh hidup kita buat Tuhan. Ingat, hanya kepada yang dekat, ya hanya kepada yang dekat seseorang meminta sesuatu. Kalau gak cukup dekat, ya gak mungkin minta sesuatu. Pertanyaan saya berikutnya, pernah gak, kapan terakhir kali Tuhan meminta sesuatu dari hidup kita? When? Kapan? Jadi kalau Anda merasa, Tuhan gak pernah minta apa-apa dalam hidup saya. Bagi saya kalau kita cukup dekat, saya dengan istri cukup dekat, ya saya gak sungkan untuk minta dia tolong apa, minta tolong apa. Ya kan? Dekat soalnya. Saya gak sungkan untuk minta tolong Valen, tolong dengan Len. Ya kan? Kenapa? Dekat. Saya gak sungkan sama dia. Tapi kalau kita, bahkan Tuhan tidak pernah berbicara, meminta sesuatu dari kita.
Coba dicek, apakah kita lagi jauh dari Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat anugerah-Mu Tuhan. Biar pagi hari kami belajar untuk berkorban. Gak cuma sekedar mental kami take, mengambil. Tapi kami belajar untuk give, memberi. Ubah cara sudut pandang kami yang keliru Tuhan. No sacrifice, no glory. Tanpa pengorbanan gak ada yang namanya kemuliaan.